All right, so today we're going to talk a little bit about 1 John 2:18-23. Jadi kita membicarakan 1 Yohanes pasal yang kedua pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Devoted truth. If you have a Bible, please open it up and let's kind of take time to just read what's in these next few verses. 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Ayat yang ke-20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anaknya. Ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. So there's a lot that we have to kind of think about in these few verses. Jadi begitu banyak yang kita bisa pikirkan dalam beberapa ayat ini. It's a little scary because it's kind of like a warning that John gives to the people who's receiving this letter. Ini ayat-ayat yang cukup mengerikan sih, karena ini merupakan sebuah peringatan yang Yohanes katakan kepada orang-orang zaman dulu maupun kita semua saat ini. And of course, this is the sermon that I'm really passionate about, truth. What is truth, right? Dan ini merupakan kerinduan saya, passion saya untuk juga mencari kebenaran itu. Apa sesungguhnya itu? So to be a little cool, I kind of looked up what the Greek word for truth is. Jadi kalau kita supaya kelihatannya sedikit cool, supaya kita lebih enak, kita belajar sedikit bahasa Greeknya. Oke, semuanya? So the Greek word for truth is aletheia. Jadi kalau kita bicara apa sih truth sebenarnya, apa sih truth itu ya, yaitu dari kata aslinya dalam bahasa Greek yaitu aletheia. And what it means is it directly translates as something that's unhidden or unforgotten. Ya, semua bisa katakan aletheia, 1, 2, 3. Yaitu membuat tidak tersembunyi, tidak menyembunyikan apapun juga. Menyatakan seperti apa adanya. So there's a lot that we kind of have to figure out, right? What is the truth that God wants to tell me through the gospel? Jadi kita bisa bertanya, sebenarnya kebenaran apa yang Tuhan ingin katakan lewat Injilnya ini? See, in verse 18 and 19, I'm going to do a little bit one of those cool things what the pastors call expository teaching. Jadi kalau kita ngelihat ayat 18 dan ayat 19, saya ingin katakan sedikit mengekspositori dua ayat ini. So in 18 and 19 it says, children, it is the last hour, the end of this age, and just as you heard, the Antichrist is coming, the one who will oppose Christ and attempt to replace him. And even now many Antichrists, quote, false teachers have appeared. Jadi kalau ayat 18 dan ayat 19 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19 dikatakan, they went from us, mereka datang dari kita, kelihatannya seperti Kristen. Itu ayat 19, padahal tidak. Right. So what is John trying to tell us here? Who is the Antichrist? Jadi kalau kita ngelihat ini, Yohanes ingin mengatakan kepada kita sebenarnya siapa sih antikristus itu? So we must first ask, what sources of the world are trying to compete for my attention when it comes to the source of my truth? Jadi kita harus bertanya sumber-sumber dari mana yang dunia memberikan supaya kita bisa mendefinisikan kebenaran itu sesungguhnya. So I'm going to do a little drawing. Hopefully this all turns out very well. Jadi saya akan ikut-ikut seperti papa saya gambar di sini, saudara. All right, well hopefully I can write with this thing, right? So
These are the things that we talk about, right? When it Jadi comes kita to sedang truth. membicarakan truth, kebenaran itu. So, one of the things that we look at, what is it? Is it the gospel? Jadi kalau kita ngelihat truth itu, apakah itu Injil? Is it culture? Apakah ini budaya? Is it Instagram? Apakah ini Instagram? Is it social justice? Apakah itu keadilan sosial? Is it my past regret or shame? Apakah ini hal-hal yang memalukan saya di masa yang lampau? Is it my family values? Apakah ini nilai-nilai dari keluarga saya? Is it my ethical code? Apakah ini kode etik saya? So what often happens without us really realizing it Jadi seringkali yang terjadi tanpa kita sadari, is that all of these things go inward. semuanya itu kalau kita lihat itu semuanya seolah sebagai kebenaran. And then we let all of these things inform the gospel. Jadi kita mengizinkan semua tadi budaya, Instagram semuanya untuk memberikan informasi kepada Injil. But really, if your only source of truth is the gospel, Tapi sungguhnya kalau sumber kebenaran kita hanya dari Injil, all of these things are just attributes that we think about as an attribute of the gospel. jadi right? sebenarnya semua yang tadi saya katakan, kultur sebagainya merupakan sebuah aplikasi daripada Injil yang kita telah terima. If my truth comes from Instagram, Kalau kebenaran kita dari then Instagram, if I don't get 10,000 likes, I'm nothing. jadi kalau saya nggak dapat 10.000 like, saya pikirnya ya saya nggak ada apa-apanya. If my identity and truth comes from shame or my past regret, Kalau jati diri saya muncul oleh karena masa lalu saya, then after the 4 mistakes that I've made, I have no value. jadi setelah 4 hal yang saya buat salah, mungkin saya tidak bernilai lagi. If it only comes from culture, Kalau itu kebenaran datang dari budaya, so in the past, slavery is fine. kalau dari budaya misalnya dulu perbudakan itu adalah hal yang oke saja. Because culture says it's okay. Karena beberapa budaya mengatakan perbudakan itu oke saja. But don't get me wrong, all of these things are very important. Jangan salah ya, semuanya itu memang penting. Maybe aside from Instagram, that's just a millennial thing. So, all of these things inherently are not bad or sinful. Jadi semuanya itu bukan sebuah warisan yang buruk atau salah. They inform us about real things. Dia memberikan informasi kita kepada hal-hal yang sungguh. But outside of the gospel, a lot of them can be lies. Tapi di luar Injil semuanya itu bisa menipu kita. So for a fact, I know that when Instagram tells me that 10,000 likes makes me nothing, Kalau Instagram mengatakan 10.000 like berkata tidak ada apa-apanya, the gospel tells me actually that's not true at all. Are these things the sources of our false doctrines? nah seringkali things ini, hal-hal yang di luar yang saya katakan itu tadi semuanya bisa membawa kita kepada doktrin yang salah. These things all compete for our attention all the time. Nah hal-hal tersebut merasa kompetisi dengan hal-hal kebenaran setiap saat. They try to replace this truth that comes from this truth. Semuanya itu ingin menggantikan kebenaran yang sebenarnya Injil itu kebenaran. But a lot of us don't realize when this starts going like this. Nah, sebagian banyak kita nggak sadar pada waktu budaya kita anggap sebagai kebenaran. Do we know this well enough to bring out the false thoughts that these other things try to tell us? Apakah kita bisa menguasai Injil sehingga semuanya itu, budaya semuanya itu tidak sebuah kebenaran hakiki? How well do I know what Jesus says about me? Seberapa jauh kita mengerti Yesus katakan tentang diri kita? So what's really cool as I was studying 1 John 2 is that John didn't write this to a specific church in the New Testament. Jadi yang indah, Yohanes menuliskan ini secara spesifik dan coba kepada kita semuanya. So it means that it's a universal warning. Hey church, be careful. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita semua secara universal sebenarnya. Be careful what you put as an input of your truth. Jadi hati-hati apa yang Anda taruh, Anda masukkan itu seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. So going back to verse 19 if you're following along. Jadi kalau kita ngelihat dalam ayat 19, For if they had been for us, kalau mereka itu datang dari kita, they would have remained with us. mereka akan tetap tinggal bersama dengan kita. But they went out teaching false doctrine. Tapi mereka keluar mengajarkan ajaran-ajaran yang
salah atau sesat. So doctrine is just this fancy word that means a set of beliefs that you hold. Jadi doktrin itu kata-kata yang agak cute fancy, padahal itu sebuah nilai-nilai kepercayaan kita. We are all doctrine carriers. Kita semuanya ini adalah pembawa doktrin. We all carry some version of truth in our hearts, right? Kita membawa beberapa kebenaran dalam hati kita sesungguhnya. And what we do practically in our day-to-day Jadi yang kita lakukan setiap hari is a direct reflection of that doctrine. merupakan sebuah wujud daripada kepercayaan itu, doktrin itu. Do I cheat? Apakah aku menipu? Do I lie? Apakah saya berbohong? Do I gossip? Apakah saya bergosip? And when I do those things, what does that say about the God that I serve? Jadi kalau kita lakukan itu, bagaimana pengertian Bapa yang saya layani? So what does the gospel say about truth? Jadi apa yang Injil katakan tentang kebenaran itu sendiri? Jesus cares about the truth Yesus peduli tentang kebenaran itu because he died for it. karena dia mati untuk itu. He died for the truth that the Heavenly Father loved you so much Dia mati untuk kebenaran daripada Bapa Surgawi yang mencintai kita, because he wants you to know that you are known and loved and seen for where you are. karena dia mau untuk Anda tahu bahwa dia mencintai Allah melihat dimanapun Anda berada. Do we believe that truth, church? Apakah Anda percaya itu kebenaran? Can I hear an amen because God loves you for who you are? Anda bisa katakan amin nggak? Karena Yesus mengatakan dia mencintai Anda sebagaimana Anda apa adanya. Not for where you're going, Bukan kemana Anda pergi, not who you could become. bukan apa Anda bisa menjadi seperti apa. Hear it very carefully. He loves you for you right now. Dan dia membuat pilihan untuk mencintai Anda sebagaimana apa adanya Anda saat ini. So Jesus died for the truth and the truth sets you free. Jadi Yesus rela mati untuk kebenaran dan kebenaran itu membebaskan saudara dan saya. We can't get the truth wrong because our entire lives depend on it. Jadi kita nggak bisa mendapatkan kebenaran ini yang salah karena hidup kita sebenarnya bergantung kepada kebenaran itu. See in verse 17, still 1 John 2. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 17, 1 Yohanes 2, See, it says the world is passing away and with its lust, the shameful pursuits and ungodly longings. jadi dunia akan berlalu dan segala keinginannya termasuk hal-hal yang memalukan dan menyakitkan, hal-hal yang tidak ilahi. But the one who does the will of God and carries out his purposes lives forever. Tapi mereka yang melakukan dan membawa kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. But without knowing the truth, how do we know what the will of God is? Jadi kalau nggak tahu kebenaran, gimana kita tahu itu kehendak Tuhan? How do we know how to carry out his purposes until the day we die? Gimana kita bisa membawa semua tujuan dia sampai kita mati nanti? See, the devil works in the details, right? Jadi iblis itu bekerja secara detail. He knows what makes you insecure. Dia tahu membuat Anda merasa tidak aman. He knows what presses your buttons. Dia tahu gimana untuk menekan button Anda sendiri. False doctrine in the world today doesn't require someone on the pulpit. Ajaran yang salah tidak menuntut Anda semua berbicara di mimbar ini. It's not me in Washington DC saying, Jesus isn't the answer. Bukan saya di Washington DC mengatakan Yesus adalah jawaban. You see that all the time, right? And those train stations, those crazy people that are always trying to indoctrinate you with something. Anda ngelihat kan kadang-kadang orang di jalan katakan Jesus is the answer, coba untuk mengajarkan kita. Or Jesus even isn't, like, there are some people who are crazy that will do that, right? But let's think about it, right? The devil isn't dumb. He knows the culture game. Jadi iblis itu juga nggak bodoh, dia tahu sih permainan-permainan budaya itu sendiri. When it says he is a prowling lion, he's literally ready. He's ready to attack you at any moment. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia siap untuk menangkap Anda setiap saat. So I want to share some of these examples of false doctrine, quote unquote, at work. Saya mau sharing tentang ajaran-ajaran yang salah atau sesat yang seringkali kita hadapi setiap hari. See, one time I heard this really amazing quote about the way that the devil works. Saya seringkali mendengar sebuah quote gimana cara iblis itu bekerja. If you can't get someone to hate something, never let them see it. If you cannot, kalau Anda nggak bisa meminta orang membencinya, biarkan mereka nggak melihatnya. Let them stay ignorant. Biarkan mereka
nggak peduli atau cuek. Let them stay blind. Biarkan mereka buta. Let them not see how I really work in the modern world. Biarkan dia nggak melihat gimana cara saya bekerja di dunia ini. And if we miss it, this immediately becomes dangerous, right? Dan kalau kita lupa ini gambar ini, kita bisa berbahaya sekali. So let's get this started. There's 4 voices that we hear every day. Ada 4 suara sebenarnya yang kita dengar setiap hari. Jesus, Suara Yesus, our own mind, suara pikiran kita, the world, suara dunia. and straight up Satan or the devil. Ya, yang terakhir, yang keempat suara setan. And we get to choose every day who we listen to. Jadi kita memilih kita mau dengar siapa. You get to choose which voice takes control over your life. Anda memilih suara mana yang mengontrol hidup saudara sebenarnya. Power is given, it's not just like something that happens. Jadi kekuasaan itu diberikan gitu ya. So let's get started. The first one I wanted to touch upon is shame. Jadi ada 4 hal yang saya ingin share kepada Anda, contoh-contoh ajaran-ajaran yang salah yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. I wanna share things that are very relatable to everyone no matter where you are at your life. Ambil contoh, saya membicarakan tentang shame. Shame itu perasaan malu atau luka terdalam. So there's not even a direct translation in Indonesian to the word shame. Jadi kalau bahasa Indonesianya kata-kata shame ini nggak ada yang langsung, bukan malu, bukan apa, sedikit berbeda It's sih. this crippling feeling that always tells you that you're not enough. Jadi itu adalah perasaan diri yang terluka yang mengatakan kita ini selalu nggak cukup atau nggak layak. Shame tells you that you're unworthy of love. Jadi hal-hal yang tadi malu dan luka itu mengatakan bahwa Anda ini tidak bisa dicintai. You're not worthy of belonging. Anda nggak layak untuk menjadi bagian. No one could ever look at you and love you. Tidak ada seorang yang bisa mampu mencintai Anda. So hide and run. Jadi tersembunyi dan kita mencoba untuk lari diri, melarikan. Because no one will accept you for who you are. Karena dipikirkan ya nggak ada orang yang mau terima saya lah. So I don't know about you, but I've definitely felt that at some places of my life. Nah, saya nggak tahu tentang Anda, tapi kadang-kadang saya juga bisa mengalami itu sih. Because shame is powerful. Karena perasaan malu, luka terdalam itu sangat dahsyat. It makes you feel like you just aren't belonging in any community. Membuat Anda merasa tidak menjadi bagian dalam sebuah komunitas. And it makes you incapable of receiving love. Yang membuat Anda tidak mampu menerima cinta sebenarnya. So shame is a lie that makes you believe that you are bad. That's your identity. Jadi perasaan malu ini membuat kita merasa bahwa saya ini orang yang buruk, jahat, itu menjadi jati diri kita. So because you're bad, then your identity is placed on something that's not real. Jadi oleh karena Anda itu jahat atau buruk, jati diri Anda menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak sebenarnya. And because you're bad, go isolate yourself. Jadi karena Anda itu jelek, Anda itu buruk, Anda mengisolasi diri Anda sendiri. Right? So shame tells you what your identity is and makes you run and go be isolated. Jadi perasaan malu, shame ini membuat jati diri kita berbeda, kita merasa lari dan kita mengisolasi diri kita sendiri. How clever is the devil, right? Itu permainan iblis yang sangat pinter And kelihatannya. then you're isolated, Lalu Anda merasa terisolasi, and then the lies in your head keep playing. lalu dalam pikiran kita mulai bermain. On repeat, you're unworthy, you're unloved, you're not belonging, and you just don't deserve any kind of love. Berulang-ulang berkata dalam pikiran kita, Anda ini nggak menjadi bagian apapun juga. Berulang-ulang menjadikan jati diri Anda seperti itu. And then you start believing it, Lalu Anda mulai percaya. right? Isn't that scary? That's how the devil works. Itu berbahaya sekali, itu cara iblis bekerja. He doesn't attack you externally. Dia tidak attack, tidak menyerang Anda secara eksternal, secara He luar. does it from here. Dia menyerang dari dalam. You don't deserve love. Kamu nggak layak menerima What are you cinta. doing here? Kamu ngapain di sini? Why are you even in church? Ngapain even kamu di gereja? You're not worthy of freedom. Kamu nggak layak untuk menerima kebebasan. You don't even have enough Instagram followers. Kamu cuman pengikut Instagramnya pun nggak terlalu banyak lah. I always have to throw that in there to make things light. Ya, saya selalu melihat Instagram saya. Yeah, no, that's I do love my Instagram. Anyways, but what is the truth?
Jadi sebenarnya kebenaran itu apa? 1 John 2:20. Open it with me if you can. 1 Yohanes 2:20. But you have an anointing from the Holy One. Engkau menerima urapan dari Yang Maha Kudus. You have been set apart, Kamu telah ditentukan, specially gifted and prepared by the Holy Spirit. sudah dikuduskan, disiapkan oleh Roh Kudus. And all of you know the truth. Kalau engkau tahu kebenaran, Because why? Because He teaches us. kenapa kita tahu kebenaran? Karena Dia sebenarnya mengajar kepada kita. He illuminates our minds Dia mengiluminasi pikiran kita and guards us from error. dan menjaga kita dari kesalahan. You know what the truth is? Sudah tahu apa itu kebenaran? He bought you with a price. Dia membayar Anda dengan harga yang mahal. And God literally came down in the form of man Jadi Tuhan secara nyata turun ke bumi ini dalam bentuk manusia to dignify you, untuk memberikan dignity pada Anda, me, saya, to just tell all of us that you're so freaking loved. untuk mengatakan bahwa Anda sesungguhnya orang You're yang so sangat loved. dicintai. That is the truth. You are not your shame. Itu sebenarnya kebenaran. Anda bukan seorang yang memalukan, But if you don't train your mind to listen to truth, tapi kalau Anda tidak melatih pikiran Anda untuk mendengarkan kebenaran, those voices, they're gonna come back. suara-suara itu akan kembali. Shame isn't a one-win-all battle. Perasaan malu itu bukan peperangan sekaligus menang gitu. Every day you wake up, God, who am I? Setiap hari kita bangun, kita kata, Tuhan, aku ini siapa sih? God, am I worthy of love? Yes, you are. Tuhan, apakah aku layak untuk menerima kasih-Mu? That's worth celebrating. Jadi itu layak untuk kita rayakan kan cinta Tuhan dalam hidup Anda. You're free. Anda itu bebas. You don't need to care what people say. Anda tidak perlu membawa apa yang orang katakan pada Anda. Because Jesus says that you are loved and I've chosen you. Karena Yesus berkata engkau dicintai dan memilih Anda. You're free from all of the things that the world throws at you. Anda bebas dari semua yang dunia ingin lempar kepada Anda. You're free from all of the dumb stuff that Instagram tells you. Anda bebas dari semua perkataan-perkataan dari yang bodoh dari Instagram. So you can stop editing your pictures and just present yourself as you are. Jadi Anda stop tekan gambaran Right, Anda come on. dan menerima apa yang Anda sebagaimana All right, guys, I'm getting firman-Nya. fiery now. Pentecostal is coming. So the next thing is failure. Jadi kalau kita ngelihat itu adalah hal tentang kegagalan. So failure is like shame directly experienced by most men. Jadi kegagalan itu adalah hal yang memalukan langsung yang terjadi dalam kehidupan kita. And most men will experience it. Fear of failure. Jadi banyak dari kita mengalami takut gagal. Right. So what does false doctrine tell me? Jadi kalau kita ngelihat ajaran yang salah tentang kegagalan itu apa? So failure says you failed too many times. Kegagalan mengatakan kamu telah gagal beberapa kali kan? Stop trying. Gak usah coba lagi. You'll never be able to provide for your family. Kamu gak bakalan mampu mencukupi kebutuhan keluargamu. And you're never going to be able to succeed without cheating your friends. Kamu gak bakalan bisa sukses tanpa menipu temenmu. You gotta get ahead. Kamu harus berada di depan. Would you rather fail or would you rather cheat? Kamu lebih baik gagal atau kamu lebih baik menipu. So what does the truth say? Jadi kebenaran berkata bagaimana sih? Truth says the Lord himself goes before you. Kebenaran berkata bahwa Allah telah berjalan di depan Anda. And he will be with you. Dan Dia akan bersama dengan Anda. He will never leave you nor forsake you. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Do not be afraid. Jangan takut. Do not be discouraged. Jangan merasa lemah. So if I believe that Jesus is with me, Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus bersama dengan saya, and that Jesus provides a kingdom of abundance for me, kalau Yesus memberikan kerajaan yang berkelimpahan bagi Anda dan saya, I don't need a cheat to get ahead. saya nggak perlu menipu untuk berada di depan. Because I know what the gospel says about me. Karena saya tahu apa yang Injil katakan tentang saya. But every day you wake up and you have a choice. Tapi setiap hari kita bangun dan kita punya pilihan. What doctrine am I listening to? Doktrin apa yang saya dengarkan? What voice am I giving power to? Suara apa yang saya berikan kekuatan? Because that will determine your actions. Itu akan menentukan tindakan Anda. You are not your failure. Anda bukan orang yang gagal. And the wise man falls 7 times and get back up again. Orang bijak
jatuh 7 kali tapi dia bangkit So kembali. maybe now you're saying, Stacy, you don't know what it's like to be in debt. Stacy, kamu kan belum ngerti apa artinya kalau aku nih lagi debt, lagi kekurangan. You don't know what it's like to not be able to provide for your family. You belum pernah ngerasakan gimana rasanya nggak mampu memberikan kebutuhan untuk keluarga. Yeah, of course. I've never felt that before by the Yeah. grace of God. Ya memang saya belum mengalami itu sih. But God, what does God say? I'm Tapi with you. tapi apa yang Tuhan katakan sih I'm with sebenarnya? you and you have freedom in that. Aku bersama dengan engkau, kamu memiliki kebebasan. Right? So you don't have to do things that you wouldn't just because you're trying to prove something. Jadi Anda nggak usah melakukan sesuatu yang Anda inginkan hanya untuk membuktikan sesuatu. God's kingdom isn't a kingdom of poverty, guys. Kerajaan Allah bukan Right? kerajaan yang kekurangan. How many of us believe that God's kingdom is a kingdom of abundance? Berapa banyak percaya Yeah? bahwa kerajaan Allah ada kerajaan yang berkelimpahan? All right, quickly, we're going to go through parenting because this is something that I specifically have not gone through, but I've seen a lot. Jadi yang ketiga, kita menjarakan doktrin-doktrin yang salah tentang menjadi orang tua. So gitu ya. false doctrine says, right, like I have to make my kids the best possible. Jadi kalau tentang menjadi orang tua, kita mengatakan aku harus menyediakan anakku yang terbaik. I have to protect my kids from the fire. Aku harus melindungi anakku dari api. I just have to constantly protect them because the world is so painful and is a terrible place. Oh, aku harus melindungi anakku dari dunia ini karena dunia ini sangat mengerikan. And the false truth that our mind and the world tells us, right? Jadi kebenaran yang salah dalam dunia mengingatkan kita. But why is there grace for being a person but not for being a parent? Jadi gimana sih kasih karunia untuk menjadi pribadi dan kasih karunia untuk menjadi sebuah orang tua? See, the truth says, my God will supply all of my needs Kebenaran mengatakan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku according to his riches and glory by Christ Jesus. menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. So what do I believe about God? Jadi apa yang saya percaya tentang Allah? What do I believe about the gospel? Apa yang saya percaya tentang Injil itu? So like, whatever it is that your kids will go through or you have gone through, Apapun juga yang anak Anda mungkin telah lewati atau Let's- Anda juga lewati sebagai let's anak-anak. raise and disciple generations that know that they'll go through fire. Mari kita bangkitkan sebuah generasi yang kita tahu dia akan lewati api itu. They will go through fire. The world is broken and deprived. Mereka akan tetap lewat api itu But- karena dunia ini sudah berantakan. But let's raise generations that know that even when they go through fire, that they're so fireproof because they have Jesus. Mari kita bangkitkan sebuah generasi yang Right. tahu bahwa mereka akan lewat api, tapi dia tahan api. There is grace for that. Ada kasih karunia di dalam itu. Never think that you have to be perfect because perfection is such a lie. Sebagai orang tua jangan berpikir aku harus jadi orang tua yang sempurna. No. Karena kesempurnaan itu sesuatu yang menipu. Maybe not even a parent. Maybe you're discipling someone who's younger than you. Mungkin tidak sebagai orang tua, mungkin Anda sedang memuridkan orang-orang yang lebih muda dari saudara. Let's learn to say, hey, I'm not going to try to take away your pain because it's your pain. Kita jangan katakan, aku akan ambil luka kamu. But let me just sit with you in your pain. Tapi kita katakan, oke lah, aku akan duduk bersama dengan engkau saat engkau mengalami luka. Isn't that what Jesus does for us? Itulah yang Yesus lakukan buat kita semua. Jesus never says, don't feel anything, don't feel pain. Yesus nggak mengatakan jangan merasa sakit, jangan merasa luka. In fact, he says, in this world, I know you will have trouble. Yesus mengatakan di dunia ini engkau akan mengalami banyak masalah. But take heart because I have overcome. Tapi kuatkan hatimu karena aku telah memenangkannya. So let's sit with people in their pain, right? Ayo kita belajar duduk bersama dengan mereka yang ada dalam luka. Let's tell people that there is freedom in Christ Jesus. Ceritakan kepada mereka ada kebebasan di dalam Yesus Let's Kristus. not get our truth input wrong. Jangan membawa input kita salah. So the last thing that I go over super quickly is about gossip. Yang terakhir dengan cepat saja yaitu misalnya gosip. So what does false doctrine say about gossip? Jadi ajaran yang salah tentang gosip itu apa misalnya? I mean, everyone does it. It's just part of our culture. Ya doktrin salah, semua juga gosip itu bagian dari budaya kita. It's scary how easily we dismiss sin just because that's the way it's always been, yeah? Jadi sangat mengerikan seringkali kita hilangkan itu karena itu sudah seolah-olah menjadi bagian. Gossip seems light, but how about all the big issues like racism and sexism and all of these other things? Itu salah satu gosip, tapi masalah-masalah
suku, ras itu dan lain-lain sebagainya. So what does the gospel say about gossip? Jadi Injil itu ngomong apa tentang gosip itu sendiri? So the truth says, Proverbs 16:21 Eh, to 24, Injil mengatakan dalam Amsal 16, 16 21 sampai 4. ayat 21 sampai 4, The wise in heart are called discerning, and gracious words promote instruction. orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Prudence is a fountain of life to the prudent, Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, but folly brings punishment to fools. tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, This is my favorite verse. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Si- Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. See, the lie that gossip tells us is that I have to cover up my insecurities by bringing someone else down with me. Jadi hal yang menipu, kita selalu berpikir aku harus membawa orang lain supaya aku rendahkan derajatnya. I see that people around me in need, but I'm in pain, so I have to care about my own pain first. Ya karena aku ngelihat orang lain, aku juga sebenarnya masih dalam luka, jadi aku harus peduli lukaku terlebih dahulu. Look, I struggle with this all the time too. Saya juga bergumul dengan hal ini setiap saat. I'm not preaching out of a place of perfection. I'm far from that. Saya nggak sharing khotbah dari titik kesempurnaan, saya masih jauh daripada itu. But what would this church look like if we learn to cover for our brothers and our sisters? Bagaimana gereja kita bentuknya kalau kita belajar untuk saling menutupi brother dan sister satu dengan yang What does lain? it look like when we see someone in pain and really sit with them? Anda bisa lihat bagaimana keadaannya kalau Anda semua bisa duduk dengan orang yang sedang mengalami luka. Maybe Jesus put them in your Instagram feed for a reason. Mungkin Yesus taruh di dalam Instagram Anda dengan satu tujuan. Because everyone is looking for something. Karena setiap orang mencari sesuatu. That's just the world. Itu keadaan dunia. And I hope that when people look, Saya berdoa, saya berharap apa yang orang cari, that they don't run to the clubs, mereka tidak lari ke because klub. that's where they can find fake freedom. Itu yang mereka dapatkan kebebasan yang gak asli. I pray that they run here to this church. Saya berdoa supaya mereka bisa lari kepada Injil atau gereja. Because if we all started practicing authenticity and vulnerability, Kalau kita mulai mempraktekkan hal-hal yang autentik dan mau terbuka, rela we untuk never have to worry about empty seats anymore. The world is looking. dunia sedang mencari. Empty chairs won't be a thing because people look for authentic things. Orang sedang mencari gereja-gereja yang otentik. So I hope that they find hope here. Saya berdoa supaya mereka mendapatkan pengharapan di tempat ini. So what does life with the gospel look like? Apa sih bentuknya hidup dengan Injil itu? It's freedom. Itu adalah kebebasan. It's freedom from everything that you've ever really thought about in life. Jadi kebebasan dari semua kehidupan yang mungkin pernah menyantol dalam kehidupan kita yang gak benar. And I hope that those examples show you that the devil will literally do anything to prevent you from experiencing full freedom. Saya berharap Anda tahu bahwa iblis akan mencoba, entar contohnya 4 hal tadi, untuk kita merasa hidup di dalam kehidupan yang tidak sesungguhnya. He wants you to be shackled in shame. Dia mau untuk Anda hidup dalam perasaan malu dan luka terdalam. He wants you to fear failure forever. Dia mau untuk Anda merasa takut dan gagal setiap saat. He wants you to believe that perfection is possible. Dia mau untuk Anda percaya bahwa hidup sempurna itu hal yang wajar. But let's go back here. Tapi kita Ya. kembali kepada Injil ini, Let's go back to the truth. kita kembali kepada kebenaran. So what does a gospel center or truth-based life really look like? Jadi kalau kita melihat sebenarnya sentra Injil atau kehidupan berdasarkan kebenaran itu seperti apa sih? It withers your sinful desires. Gospel center atau Injil hidup yang bersentra Injil mengeringkan keinginan dosa Anda. It lets you live a life of deep unselfishness. Membawa Anda pada kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri. Why? Because you know that grace bought you at a price. Jadi kita tahu bahwa kasih karunia telah membeli Anda dengan sebuah It harga. allows me to love without seeking anything in return. Untuk membuat Anda dan saya bisa mencintai tanpa pamrih.
And I can guarantee you love someone with no condition and their lives change. Saya bisa katakan kalau Anda mencintai orang tanpa pamrih, hidup mereka pasti akan berubah. Your love can heal someone Cinta Anda bisa menyembuhkan orang lain because you carry a doctrine. karena Anda membawa doktrin. And I hope that that life is the life that you choose. This life. Dan itu adalah hidup yang kita pilih. The last thing is that a gospel-centered life allows you to have hope. Jadi sentral Injil itu membawa Anda dalam sebuah pengharapan And a firm identity in Christ. dan jati diri yang sejati di dalam Kristus. It frees you from needing to prove yourself. Membebaskan Anda untuk membuat diri Anda harus membuktikan sesuatu. It frees you from needing to hustle for your worth. Sehingga Anda tidak bergumul, aku ini layak atau tidak. You don't need to hustle for anything. Anda tidak perlu bergumul untuk apapun juga. Christ died for it, for you. Kristus telah mati buat Anda dan saya. So, I'm going to read off one more verse and then I'm going to end today. Saya ingin bacakan satu ayat lagi lalu kita akan berhenti. So, Colossians 3:1-4. I'm going to read it quickly while while PJO tries to open it in his Bible. But it says, Christ's resurrection is your resurrection too. This is why we are to yearn for all that is above, for that's where Christ sits enthroned at the place of power, honor, and authority. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yes, feast on all of the treasures of the heavenly realm. Jadi pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. And fill your thoughts with heavenly realities. Isi pikiranmu dengan hal-hal surgawi. Truth, heavenly realities. Kebenaran itu adalah realem surgawi. And not with the distractions of the natural realm. Bukan dengan destruksi dengan hal-hal yang natural. Your crucifixion with Christ has severed the tie to this life, and now your life is hidden away in God in Christ. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. And as Christ himself is seen for who he really is, Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, who you really are will also be revealed. kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. But there's hope in that. It's not a threat. Ada pengharapan, ini bukan sebuah ancaman. This is how verse 4 ends in Colossians. Ayat 4 berkata, For you are now one with him in his glory. karena Anda bersama Dia dalam kemuliaan. You are now one with him. Anda sekarang menjadi satu dalam Dia. You can feast on all the treasures you want. God's kingdom is a kingdom where everyone has a place. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan di mana semua orang mempunyai tempat. See, as I was praying for this sermon, I'm going to end here. Saya akan akhiri, As I was praying for this sermon, I said, God, waktu saya berdoa untuk sharing ini, saya berkata, Tuhan, what is the one thing that that you want me to share in this time that I have? apa sih satu hal yang kamu ingin saya bagikan? And it's this, the truth will set you free. And I hope that today the truth was made clear. Yaitu satu hal, kebenaran akan membebaskan Anda. You don't need to hustle for your worth. Anda nggak perlu bergumul dalam kelayakan Anda, nilai Anda. You don't need to live in shame. Anda nggak perlu hidup dalam perasaan malu dan luka dari dalam. You don't need to hear the voices in your head that tell you you're not enough. Anda nggak perlu mendengarkan suara dalam pikiran Anda yang berkata, aku ini nggak cukup. So let's all rise today. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. I felt the Holy Spirit when I was coming up here this morning. Saya merasa Roh Kudus waktu saya di mimbar ini. I just really want to pray for one thing today. Saya ingin berdoa untuk satu hal hari ini. See, if any of those things sounded like, ouch, wow, that was really me. Mungkin ada kita, wah itu saya yang kena ini ya. Wow, I've been living under shame for so many years and I didn't even know it. Saya telah hidup dalam perasaan malu dan luka di dalam bertahun-tahun yang saya nggak tahu. Because shame is just like, you can't even see it. Perasaan malu itu seringkali kita nggak bisa melihatnya. And you don't realize how much power it has over your life. But today, you say, not anymore, devil. Jadi hari ini kita bisa katakan, iblis kamu nggak bisa lagi. Get behind me, Satan. It's enough. Tinggalkan saya di belakang. I know the price that I was bought at. Saya tahu harga di mana saya telah dibeli. I know what Jesus says about me, devil. Saya tahu apa yang Yesus katakan. I Iblis, know I'm not my failure. saya bukan orang yang gagal.
I know I'm not all of these lies that all of these things try to tell me. Saya tidak mau bergantung dengan apa yang dikatakan sekitar kebenaran itu. I know you want me to be free, Jesus. Saya tahu kamu mau aku bebas, Tuhan. And I know that. I know the truth. Dan aku tahu kebenaran. So let's seek the truth, right? Ayo kita lihat kebenaran itu. Let's be mindful that the devil is prowling always. Selalu ingat bahwa iblis itu cuma mengaum-ngaum senantiasa. So if you want freedom in your life today, Kalau Anda mau kebebasan dalam hidup Anda, you say, Jesus, help me see the truth. Anda katakan, Tuhan, tolong saya untuk melihat kebenaran. Jesus, help me tune out all of these other voices. Tuhan, aku mau untuk suara-suara lain aku bisa seleksi. If that's you today, just raise your hands. Kalau Anda mau kebenaran itu, yuk angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Just raise your hands. Jesus, I want to be free. Tuhan, aku mau mengalami kebebasan. See, the word that I got this whole year was God will always meet you where you are. Firman berkata, Tuhan berjumpa dimanapun, apapun Anda keadaannya. But you have to be very honest about where that place is. Jadi Anda harus tahu, harus jujur. Jesus will set you free, name the bondage. Yesus akan membebaskan Anda dari semua ikatan. Right? So if you want freedom today, all hands up in the air for Jesus to see. Kalau Anda ingin mengalami kebebasan, ayo kita mengangkat tangan kita, gapai dia. And I'm going to say this prayer over us, and if you declare it, just declare it with me. So Jesus, Katakan, Yesus, thank you, Father. terima kasih Bapa. Thank you for the truth that you want me to be free. Terima kasih untuk kebenaran yang Engkau mau aku bebas. No more shame, Jesus. Tidak lagi perasaan malu. No more fear of failure, Jesus. Tidak ada rasa takut gagal. No more noise that's not from you in the Bible. Tidak ada lagi suara-suara yang bukan daripada Engkau selain firman. Jesus, I pray today for every hand that's raised up to you today. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pada hari ini. Father, I pray that you set them free today. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau memberikan kebebasan. Lord, thank you that you have paid the price for our salvation. Terima kasih Engkau telah membayar harga bagi keselamatan. And we thank you that you don't tell us to hustle for our worth. Terima kasih Engkau telah menceritakan nilai kami sesungguhnya. Set us free, Jesus. Bebaskan kami Tuhan. Thank you, God, for your sacrifice. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Thank you, God, because of you, Terima kasih oleh karena Engkau, I'm free to live a life where I can be seen and known and loved. aku boleh hidup dalam kebebasan seperti apa yang Kau mencintai hidupku. Help me see the truth, Jesus. Tolong aku melihat kebenaran. And when these voices start coming back in my mind, Kalau ada suara-suara lain kembali dalam pikiranku, Jesus, your word will be a shield for me. Tuhan biarlah Engkau memagariku. The devil has no place in my heart. Iblis tidak ada lagi dalam hatiku. The devil has no place in my mind or my spirit. Iblis tidak ada dalam pikiranku atau dalam rohku. You be the center of my truth, Father. Engkau adalah sentra dalam kebenaranku. No more lies, Tidak ada lagi kebohongan. just freedom. Hanya kebebasan.